Belum lama ini kita dikagetkan oleh tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Dalam manifest, ada 53 penumpang dan 12 orang kru kapal. Tim SAR gabungan bergerak cepat dan masih terus melakukan pencarian terhadap semua penumpang yang ada. Hingga kini, ada 4 orang penumpang yang ditemukan selamat di pesisir Jembrana. Sementara puluhan penumpang lainnya juga berhasil dievakuasi oleh petugas penyelamat. Sayangnya, 6 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Dari awal pertama kapal jalan berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk, kapal itu oleng. Setelah itu 30 menit berjalan itu material muatan dari kapal sendiri itu miring ke kiri, semua tadinya masih bisa bolak-balik. Ujung-ujungnya pokoknya dalam tempo singkat 3 menit, nggak sampai 5 menit, kapal itu udah miring seperti ini. Kita lari langsung, yang maksudnya beberapa orang yang loncat itu, yang ada yang selamat itu, loncat ke air, muncul dari air, kapal udah begini. Berdasarkan informasi sementara, kapal karam karena kebocoran di ruang mesin. Akibatnya pun fatal. Kapal dihantam gelombang besar dan angin yang kencang di perairan Selat Bali. Diduga gelombang saat kejadian mencapai tinggi 2 hingga 3 meter. Cuaca buruk dan gelombang tinggi memang sedang melanda Indonesia. Jelas yang paling menderita adalah para nelayan dan masyarakat pesisir. Selain tidak bisa melaut, daratannya pun tergerus nyaris tak tersisa. Kali ini, saya dan tim Indonesiaku mendatangi Desa Mayangan di Kabupaten Subang. Desa di ujung utara Kabupaten Subang ini dikenal akan hasil perikanannya. Hampir 80% warganya merupakan nelayan tambak dan laut. Namun sayang, lebih dari 300 hektar kawasan desa ini telah terendam air laut. Sudah di dermaga. Persiapannya ini kita pakai 2 perahu. Yang satu bakal dinaiki saya sama Mas Anggit bareng Abah, dan perahu satu lagi untuk teman-teman yang lain. Oke. Kami bertolak menuju titik perairan dekat Pulau Burung, pulau yang dijadikan hutan mangrove. Siapa sangka, lokasi kami saat ini dulunya dilintasi dengan sepeda motor. Yang sedang dilintasi ini dulunya bukan lautan seperti ini. Ini terkena abrasi. Dulunya adalah daratan dan sebagiannya juga tambak masyarakat. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk mengarungi perairan abrasi dan tiba di lokasi jaring berada. Kondisi cuaca yang tak menentu menjadi kendala utama Abah Daim. Perahu ini tak memiliki tumpuan dan kerap kali terbawa angin. Bah, itu ya Bah, yang ada benderanya. Oke, udah sampai, udah kelihatan di sebelah situ. Ternyata jaringnya itu sudah dipasang dari hari sebelumnya. Sekarang mau diangkat. Jaring pertama yang saya hampiri terbentang sekitar 5 meter. Abah Daim mulai mengangkat salah satu sisi jaring untuk mengambil ikan yang terperangkap. Di sini tuh hasil tangkapannya sebenarnya ikannya bagus-bagus semua gitu. Ini ikan kerapu nih yang baru aja dapat. Iya. Jadi di satu sisi rob ini menyulitkan masyarakat, rumahnya banjir, tapi di sisi lain untuk nelayan ini malah panen ikan segede-gede kayak gini. Nah, apa yang paling terasa Bah dulu dan sekarang bedanya tuh apa sih? Dulu mah ya memang nggak ada pasang-pasang besar seperti ini, Neng. Dulu mah biasa-biasa aja, biarpun jalan belum ada aspal juga ya
masih nggak naik air itu. Tapi sekarang kan jalan udah pada luhur, pada tinggi semua. Tapi tadi malam juga udah segini air itu di depan rumah itu. Hampir udah selutut? Iya. Kami bergeser ke titik jaring yang lain. Sekilas lokasi ini seperti lautan biasa. Namun faktanya, tempat perahu kami mengapung ini dulunya merupakan daratan penghubung dua desa. Tak heran jika air laut yang menggenang di sini ternyata dangkal. Nah, posisi perahu kita sekarang ya Mas, ini lagi di benar-benar garis ombaknya. Yang sebenarnya ini lautnya di sana nih, gitu. Jadi ternyata tadi Abah cerita apa Mas? Tadi awalnya sebelum ada rob, Abah dan nelayan yang lain ini hanya nelayan pinggiran. Artinya mereka mencari ikan itu hanya di pinggir-pinggir bibir pantai saja kan. Nah, justru malah ketika ada air rob, Abah dan yang lain bisa pasang jaring ya Mas ya. Dan ikan-ikan besar ini itu emang terbawa ikut arus rob ini, makanya mereka tertangkap di jaring ini. Pria paruh baya ini sudah akrab dengan laut selama puluhan tahun. Terlahir sebagai warga pesisir, membuat ia bergantung hidup dari hasil menangkap ikan. Namun sebetulnya Abah Daim khawatir dengan tempat tinggalnya yang bersebelahan dengan laut. Nggak takut emang Mbah? Ya, memang Kalau tiap hari ada air rob datang? Kalau takut sih takut ya, tapi nyaman usahanya seperti ini. Ya memang kadang-kadang ngeri kalau air pasang besar itu ya orang itu udah siap keluar semua. Terus Ya kalau bisa mah ya ada bantuan rumah panggung atau apa. Kalau di rumah panggung kan dibantu pemerintah mah kan bisa, dikarenakan apa kalau setiap tahun itu mungkin agak kerendahan itu. Ini rumah saya, rumah Abah itu tahun depan mah mungkin kalau relokasi Bah atau disuruh pindah gitu, gimana Abah? kalau disuruh pindah mah rasanya masih Berat ya? pikir-pikir, ya berat. Soalnya kalau di mana-mana itu nggak bisa cari uang. Kalau di sini mah nggak banyak juga kan, setiap hari itu ada pemasukan. Tiba di rumah, sebagian tangkapan ikan ia sisihkan untuk menu makanannya. Abah Daim hanya tinggal berdua dengan istrinya, Umi Nasih. Ini kapan dibangunnya Bah? Ini baru bulan kemarin deh. Oh. Ini Pak, ketinggian ditambah itu 1 meter. Oh gitu. Kelebaran 1,5 meter. Oke, jadi persis di belakang rumahnya Abah, ini ada tanggul besar yang buat siapa Bah? Dari desa itu. Oh, dari pemerintah desa. Iya, Tanggul ini cukup membantu sebetulnya ya Bah. Betul. Ya, tapi namanya tanggul ya, bangunan gitu, sewaktu-waktu juga bisa hancur juga ya Bah ya. Hanya ya penanggulangan sementara juga ya Bah. Tanggul yang membentang sepanjang 161 meter ini baru berdiri pada bulan Mei lalu. Sebelum ada tanggul, tak jarang barang-barang milik Abah Daim raib tergulung ombak ketika air rob datang. Sebenarnya wilayah yang menjadi target pemasangan tanggul adalah sepanjang 1 kilometer. Artinya, pemerintah desa masih miliki PR sekitar 800 meter lagi untuk menanggulangi permukiman rawan di tepi laut ini. Gimana? Aman? Aman. Audionya juga tadi clear ya? Jadi kalau dilihat sih sepertinya nelayan-nelayan di situ salah konstruksi rumah ya. Salah, karena memang rumah-rumahnya mereka di bawah gitu, maksudnya nggak ada yang rumah-rumah Panggung ya, jadi bukan rumah panggung ya, jadi pondasinya itu langsung di lantai ya. ya. Makanya ketika air rob datang, air itu dengan mudah masuk ke dalam rumah. Mungkin kalau rumah-rumah panggung kan bawahnya aman ya, Bawahnya aman, karena karena lantainya kosong. mereka kan pasti Lebih 1 meter tinggi. di atas permukaan lah minimal. Ya. Ini masih ada kelihatan bekas basah air ya Bah? Ya ini air segini. Itu hampir setiap hari. Ya hampir setiap malam kalau itu.
Mana? Ini. Ini pernah lebih tinggi dari ini? Enggak, cuma segitu deh. Nah, airnya Ya. ini bertahan berapa lama, Bah? Sekitar 4-5 jam itu bertahan turun lagi ke bawah. Oh gitu, dia surut lagi. Ya. Gitu. Tergantung kondisi Ya. air laut lagi Ya. pasangnya seperti apa ya, Bah? Tergantung air pasangnya itu. Apa bisa tidur nyenyak kayak gitu? Ya, ya biasa kalau airnya besar mah nggak ada yang tidur. Kekhawatiran yang mencekam tak hanya menghantui warga desa Mayangan. Seperti yang diungkap oleh Didin, seorang personil BPBD yang bertugas di sini. Didin melihat adanya pendangkalan daratan yang masif. Hal ini membuat desa kehilangan 1/4 wilayah daratnya. Ini dulunya jalan besar, motor bisa ke sana. Ke sana ada apa namanya lembur itu di sini kalau pemukiman ya, di sana pemukiman di pinggir laut. Setahu Bapak sudah ada berapa luasan cakupan ini yang terendam air laut, Pak? Kalau tanah milik di khusus desa Mayangan aja itu hampir 350 hektar sudah habis terendam, udah habis kena abrasi. Sekarang ini kondisi air laut atau air roobnya bagaimana, Pak? Belakangan ini? Sekarang lagi rob lagi sekarang. Biasanya datangnya waktunya kapan tuh, Pak? Nggak tetap, tiap bulannya berubah, ada siang, ada malam. Gitu. Di sini kalau rob namanya ada puncaknya. Dari perjalanan 4 hari itu, 1 hari ada puncaknya sampai besar. Sampai di jalan itu tingginya dari 60 cm sampai 1 meter lebih. Tak hanya Mayangan, desa Legon Wetan yang merupakan wilayah tetangga memiliki nasib serupa. 2 desa ini menjadi wilayah paling rawan tenggelam sepanjang garis Pantura Kabupaten Subang. Seiring bertambahnya waktu, penanggulangan air rob kian sulit terbendung. Datangnya air laut yang menggenang daratan tak lagi bisa diprediksi. Pada musim pancaroba ini, air rob naik saat malam hari secara perlahan. Di sebelah kanan saya, ini terlihat air laut sudah mulai meresap dan perlahan masuk ke permukiman warga. Saya bersama teman-teman dari Indonesiaku sudah bersiaga di sini dari sejak kurang lebih maghrib tadi, jam 6 sore dan sekarang sudah setengah 8 malam. Sudah menunjukkan adanya air rob yang naik. Sekarang kita lagi mau cari rumah yang airnya tuh masuk. Jadi dari tadi kita udah ini ya Mas ya, keliling ke beberapa jalanan rumah gitu. Kalau di jalan nih udah kelihatan banget. Kelihatan banget airnya sudah hampir sebetis. Saya izin, ini kita dari program Warga di sini seakan berpacu dengan waktu. Ya. Sudah sekitar 3 hari beruntun, air rob datang menghampiri. Langkah kami bergerak ke Dusun Pondok Bali, permukiman paling rawan ketika air laut naik. Saya bertemu dengan Aziz, sang pemilik rumah. Ia pun memperkenankan kami untuk melihat kondisi rumahnya yang terendam. Ini bahkan lumut, Iya. Kalau menurut Aziz ya, rumahnya ini dulu itu posisinya paling tinggi daripada rumah yang lain. Sekarang malah paling terendam. Dan terendam. Kalau dilihat, ini tuh udah lama sih kalau lihat dari lumut-lumutnya begini nih. Ini bagian terasnya ya. Kondisi di dalam rumah bak kapal pecah. Oh gitu. Perabotan rumah Aziz kini sebagian terendam air laut, sementara sisanya hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Ya ampun, ini udah kerasa, ini air laut nih ya, nyampe di lantai rumah. Astagfirullah. Kemana pada orang-orang di dalam rumah ngungsi? Lagi ngungsi. Oh. Keadaannya begini, apalagi dilihat di kamar. Ya Allah, oh iya miring. Sama ini bisa dilihat ya, semua barang-barang di dalam rumah ini dinaikin ke atas meja ya Ayah. Apalagi yang elektronik itu yang paling pertama. Pernah nggak ada
misalkan dulu mungkin suatu hari datang air rob tiba-tiba belum prepare, belum naik-naikin barang, terus ludes semua barang, pernah? Pernah, Pak. Pernah? Pernahnya tuh dari segi elektroniknya model Magicom itu nggak sampai keburu. Jadi sampai pada mati, entah kulkas begitu tuh. mau beli Ia pasrah terhadap barang yang sudah dinaikkan ke atas perabot, entah masih dapat digunakan atau tidak. Tapi orang sini tuh gimana sih? Emang nggak capek apa kayak gini terus? Ya kalau dibilang capek sih capek, Mbak. Namanya juga karena musibah lah, daratan banjir begini ya. Cuman mau gimana lagi kan, posisi kita kan dari kecil sampai sekarang sudah di sini jadi biasa. Jadi sengsaranya begini, jadi posisi kalau datangnya posisi malam ya dampaknya sama anak saya gitu begini. Jadi kasihan. Kasihan. Apa itu? Oh, kamar mandi gitu. Hah? Oh iya, astagfirullah. Iya. Jalan ya. Ini bagian WC atau tempat nyuci. Bahkan nih, ini punten boleh nggak kesini dalam nggak? Coba ya? Enggak ya? Oke. Nah, ini kelihatan nggak dari kamera? Lihat ya, ini WC. Waduh, setara nih, hampir sedada. Ini baru kali ini juga nih saya lihat ada WC setinggi ini, saking untuk antisipasinya gitu ya. Ini di bagian buat nyuci gitu ya, Ajis ya. Udah kacau balau deh belakang. Saat air rob menggenangi rumah, aliran listrik otomatis dipadamkan. Aziz pun tak mungkin bermalam di kamarnya. Nah, Ajis nih mau ambil bantal di dalam kamar, mau dibawa ke perahu karena malam ini Ajis tidur di perahu. Aman bantal, basah nggak? Enggak. Aman. Oke. Yuk ke depan kali ya. Lahir dan besar di Desa Mayangan membuat Aziz sudah pergi melaut sejak dirinya masih di bangku sekolah. Mengungsi di perahu menjadi satu-satunya pilihan yang ia lakoni. Walau terus dihantui banjir rob, ia sulit melangkah pergi meninggalkan rumahnya. Kalau di laut sampai nginep gitu? Enggak juga, sampai jam 12 siang. Oh, dari subuh sampai siang. Oke, terus malam ini rencana di mana nih? Mau Ya, di situ tuh, tidur. Istirahat. Oh, di sini. Terjaga saat malam hari menjadi kewaspadaan warga Desa Mayangan. Hal ini mau tak mau dinormalisasi karena air sewaktu-waktu bisa lebih tinggi dari yang diprediksi. Masyarakat di sini seolah sulit menggapai solusi. Walau dilematis, mereka memilih bertahan dari ancaman abrasi. Banyak bapak-bapak nih. Pak, punten, mari. Iya kan, jadi benar banyak jam segini udah tengah malam masih ada orang-orang yang bersiaga. Sekarang itu sering ada rob, banjir sekarang itu. Sekarang ini kan udah 3 hari ini kan robnya gede terus.